Aku remaja lelaki normal berusia 15 tahun di kelas 10 dengan nilai rata-rata dan sangat menyukai olahraga. Aku suka bermain rugby, bola basket, atletik, pokoknya olahraga apa saja. Namun lambat laun semuanya mulai menjadi buruk. Sekitar April, aku mulai merasakan sakit kepala luar biasa yang sering datang. Dan maksudku di sini benar-benar sakit. Aku bahkan gak bisa menunduk tanpa rasa sakit yang menggerogoti pikiranku. Awalnya, kupikir hanya migrain biasa. Minum ibuprofen juga pasti sembuh kan? Sayangnya, ternyata bukan itu penyebabnya. Aku mengeluh pada mama tentang sakit kepala harian ini. Tapi beliau menolak untuk percaya bahwa itu adalah sesuatu yang serius. Karena dia adalah seorang perawat. Berhenti menatap layar HP-mu dan luangkan waktu bermain di luar. Itu yang selalu dikatakannya. Tapi aku tahu ada yang salah denganku. Akan ada pertandingan rugby dalam waktu dekat dan aku gak ingin melewatkannya. Jadi kuacuhkan rasa sakit itu. Mungkin sakit ini karena benturan kepala saat olahraga, kataku pada diri sendiri. Aku hanya lelah, mungkin sebaiknya aku tidur lebih awal. Tapi aku gak bisa tidur. Sekuat mungkin ku berusaha untuk tidur, rasa sakit itu terasa luar biasa parah. Aku menangis di ranjang memanggil mama. Tolong buat rasa sakit ini hilang, Ma. Tolong. Aku menangis terus-menerus dan merasa sudah cukup rasa sakit ini. Mama memutuskan untuk membuat janji dokter untuk melihat apa ada yang bisa mereka lakukan. Aku berharap dokter bisa meresepkan obat penghilang rasa sakit dan sakit itu akan hilang. Tapi ternyata mereka nggak bisa. Mamaku nggak berhenti sampai di situ dan beliau memaksa untuk CT scan esok harinya. Jadi tanpa obat atau diagnosa apapun, dokter menjadwalkan CT scan untukku. Aku merasa seakan duduk di ruang tunggu berjam-jam. Kepalaku terasa siap untuk meledak dengan rasa sakit luar biasa. Tapi ku tahan tangisku sebisa mungkin agar mama gak khawatir. Akhirnya, namaku dipanggil dan ku masuki ruangan itu. Sekitar 10-15 menit setelah selesai, "Bisakah kita pulang sekarang?" Ku tanya mama dengan tidak sabar. Aku hanya ingin rebahan dan tidur. "Belum, Matthew. Kita harus menunggu untuk menemui dokter dan melihat hasilnya." Jadi kami menunggu dan menunggu dan menunggu, melihat jarum jam yang berdetik. Hingga akhirnya dokter memanggil kami masuk dan meminta kami untuk duduk. Kulihat wajah mama berubah muram saat ia melihat layar komputer dan sambil memegangku erat. "Tidak apa-apa, kamu akan baik-baik aja," katanya. Dokter pun melihat ke arahku. Dengan terbata, ia berusaha menemukan kalimat yang tepat untuk memberitahu hasil diagnosa ke anak lelaki berusia 15 tahun. "Maaf Matthew, tapi kamu memiliki tumor otak. Kamu akan segera dijadwalkan untuk pergi ke rumah sakit kota untuk dioperasi segera." Aku kebingungan. Bagaimana mungkin? Tumor hanya dialami oleh orang-orang yang sudah tua. Sedangkan aku hanya 15 tahun. Ini gak mungkin. Rasa terkejut menghantamku. Kulihat mama yang saat itu bersimbah air mata sambil memegang tanganku dengan tisu untuk menyeka matanya. Seluruh kehidupanku berputar terbalik. Masih banyak hal yang ingin kulakukan. Jika aku mati, bagaimana orang-orang akan mengingatku? Begitu banyak hal yang berlarian di pikiranku hingga aku gak sanggup untuk menahannya. Aku menangis sekencangnya sambil memeluk mamaku erat. "Mama sayang kamu dan akan selalu begitu." Aku gak punya tenaga untuk membalas ucapannya sebesar yang kuinginkan. Air mata dan tangisanku memenuhi ruang gawat darurat rumah sakit, tempat di mana aku menunggu ambulans untuk membawaku ke rumah sakit kota. Operasiku dijadwalkan dalam beberapa minggu dan aku udah gak sabar. Yang kuinginkan hanyalah kembali menjadi anak normal. Para dokter keluar masuk ruanganku setiap hari hingga Kamis sore saat 2 orang perawat masuk untuk mendorong ranjangku. "Waktunya bersiap untuk operasi ya," kata dokter dengan tenang. Tidak banyak yang bisa kuingat, tapi aku ingat mengucapkan salam ke mama dan papa, menggenggam tangan mereka erat sebelum memasuki ruang operasi. Akhirnya, aku akan terbebas dari setan sakit kepala ini. Akhirnya, aku merasa damai. Operasi itu berjalan selama 8,5 jam. Nggak bisa kubayangkan stres yang dirasakan oleh kedua orang tuaku malam itu. Saat terbangun, di setiap kesempatan yang ada akan kutanyakan, "Kapan kita akan pulang ke rumah?" Tapi itu tidak semudah kelihatannya. Terapis fisik, terapis pijat, dokter, seakan semua staf dokter di sana memeriksa keadaanku, tapi yang kuinginkan hanyalah pulang ke rumah. Hari-hari berlalu dan dokter terkejut saat melihatku sehat, stabil dan terlihat seperti anak normal lainnya.
sehingga aku diizinkan pulang. Setidaknya aku keluar juga dari rumah sakit tersebut, pikirku saat itu. Tapi ternyata hal yang terjadi selanjutnya gak terbayangkan. Setelah sebulan lebih berlalu dan mama mendapat telepon dari departemen onkologi rumah sakit. Aku gak tahu pasti apa itu onkologi sampai mama menjelaskannya sebagai kanker. Gak bisa kupercaya. Aku duduk untuk mendengarkan diagnosaku. Glioblastoma 4, kanker otak stadium 4, dengan kemungkinan hidup 3% bahkan dengan pengobatan. Maaf ya, kamu hanya punya waktu hidup sekitar 6 bulan. Kalimat itu tertanam dalam diriku sejak saat itu. 6 bulan? Apa yang bisa aku lakukan dalam 6 bulan? Aku ingin menikah dan punya anak, berkeliling dunia dan menikmati hidup. Aku berteriak dalam hati dan yang bisa aku lakukan hanyalah menangis. Aku mulai kemoterapi dan terapi radiasi dan sebulan kemudian aku muntah setiap hari. Rambut rontok, berteriak dan menangis. Kenapa hal ini harus terjadi padaku? Bagaimana mungkin? Aku adalah anak 15 tahun yang sehat. Ini semua gak mungkin. Tapi sayangnya itu semua nyata. Dengan lebih dari 14 bulan pengobatan, janji dokter yang tak terhitung, dan obat-obatan yang tak terhingga serta stres yang tak terbayangkan yang dialami oleh orang tuaku. Bagian terberat dari kanker adalah bukanlah apa yang dilakukannya pada tubuhmu, tapi apa yang dilakukannya pada orang-orang yang menyayangimu. Deadpool. Kutipan itu mungkin bisa menggambarkan keseluruhan diagnosaku saat itu. Setiap hari, saat ku berada di kamarku atau ranjang rumah sakit, aku merasa bersalah karena diriku yang gak bisa berbuat apa-apa kecuali menangis. Aku harus melakukan sesuatu. Jika aku memang akan mati, setidaknya aku mati dengan mengetahui bahwa keluargaku dan orang-orang yang kusayang gak akan bersedih hati saat aku tiada, tapi bersyukur bahwa aku gak lagi kesakitan. Mama dan aku mulai bepergian ke berbagai tempat setelah semua janji dokter untuk menikmati hidup dan melakukan hal yang kuinginkan dengan sisa waktu yang kumiliki. Sudah 4 bulan berlalu sejak diagnosaku, dan orang tuaku merasa stres lebih dari sebelumnya. Setiap hari aku akan mengatakan pada mereka bahwa aku baik-baik saja. Setiap hari ku katakan pada mereka, aku bahagia. Setiap hari adalah hari baru bagiku untuk bersyukur atas apa yang kumiliki. Bersyukur untuk kehidupan ini, bersyukur akan orang-orang yang kusayangi dan dukungan mereka. 16 Juli 2018, ku selesaikan kemoterapi terakhirku. Aku berhasil. Ku kalahkan peluang hidupku dan bertahan hidup 2 kali lipat dari yang diprediksikan dokterku. Tak diragukan lagi. Dalam pikiranku, alasanku bertahan hidup bukan hanya karena kasih dan dukungan orang-orang yang kusayang di sekitarku, tapi juga pola pikir positif yang kumiliki saat menjalani itu semua. Fokus pada keadaan orang lain dan membantu teman dan keluarga yang kesusahan membuatku bahagia. Itu membuatku merasa puas. Fokus pada betapa bersyukurnya diriku atas hidupku dan betapa luar biasanya hidup adalah hal yang menguatkanku dalam perjalananku. Sekarang, aku 17 tahun dan memiliki jadwal pemeriksaan MRI per 3 bulan untuk memastikan aku tetap berada di jalan yang benar. Tidak peduli apa yang akan terjadi di masa depan, aku tahu aku bahagia. Jika kamu memerlukan bantuan kebutuhan medis dan mental, Halodoc bisa membantumu. Di aplikasi gratis Halodoc, kamu bisa langsung ngobrol dengan dokter dan ahli kesehatan mental. Kamu juga bisa membeli obat-obatan dan obat resep dari apotek terpercaya di seluruh Indonesia yang akan diantarkan langsung ke rumahmu dengan Gojek. Dan kamu bisa juga loh membuat janji dokter di klinik atau rumah sakit yang kamu pilih. Klik link di bawah ini untuk mencoba ya.